Selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Sebelumnya perkenalkan saya Cea Dewi dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai koperasi untuk keperluan tugas mata kuliah hukum perusahaan. Kalau boleh tahu dengan siapa Bapak? Saya Bapak Slamet Wahyudi. Baik, mungkin bisa langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak mengenai definisi dari koperasi? Koperasi yang saya tahu aja ya Pak ya. Iya, baik Bapak. Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh orang perorangan. Jadi yang bertujuan biasanya sih untuk kesejahteraan bersama khusus anggotanya. Kalau dari Bapak, apakah pernah berpengalaman dalam koperasi atau sebagai anggota koperasi atau mungkin sebagai konsumen di koperasi? Nggak pernah Mbak, cuma saya tahu lah karena saya hidup di zaman waktu itu masih ada yang namanya koperasi unit desa di zaman Orde Baru. Khususnya tujuan waktu itu untuk memerangi sistem ijon dan riba, karena banyak pak petani yang mungkin kekurangan dana sehingga lari ke sistem ijon dan riba yang akhirnya menjerat mereka, akhirnya jadi apa ya, nggak bisa bayar, jadi miskin dan sebagainya. Makanya pemerintah waktu itu mengupayakan koperasi unit desa ini untuk menanggulangi itu, supaya petani bisa memasarkan hasil pertaniannya dengan baik dan mereka tidak lagi pusing mikirin mau jual kemana. Jadi pada saat itu para petani lebih memilih beli di koperasi itu ya Pak, daripada beli di toko lain. Iya betul. Atau bahkan di perusahaan. Betul. Jadi bibit, pupuk itu tersedia di situ. Dan juga harganya mungkin lebih terjangkau ya jika di koperasi. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Bapak, apa masalah atau tantangan yang terjadi di koperasi di sekitar Bapak? Atau mungkin seperti yang Bapak jelaskan tadi? Tantangannya waktu itu ya itu Mbak, ya tengkulak itu yang membeli hasil panen para petani yang secara langsung mereka bisa memonopoli harga pasar. Jadi pada waktu panen harganya sengaja turun, tapi kalau waktu nanam bibitnya mahal. Itu ya Pak. Jadi menurut Bapak, apakah koperasi itu penting untuk kesejahteraan masyarakat? Oh iya, penting sekali. Atau di zamannya Bapak dulu, Iya. atau hingga sekarang? Sekarang pun juga masih relevan. Untuk selanjutnya kalau ditanya mengenai definisi koperasi konvensional, Bapak tahu nggak kira-kira mengenai koperasi konvensional? Koperasi konvensional itu ya KUD itu konvensional Mbak. Artinya bisa kita pinjam dengan bunga rendah dan atau intinya para petani dipermudah. Sebenarnya hampir sama dengan definisi koperasi yang Bapak jelaskan tadi, tapi koperasi konvensional ini bisa didirikan oleh anggota atau badan hukum ataupun orang perorangan yang tujuannya juga mensejahterakan masyarakat, dan itu nanti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pak, tapi kayak lebih general, jadi seluruh profesi ataupun badan usaha tertentu ataupun kalangan di daerah tertentu itu bisa mendirikan gitu Pak. Saya pikir
koperasi konvensional itu koperasi yang apa yang lebih general ya, iya. Terus kira-kira menurut Bapak apa keuntungan koperasi konvensional kalau untuk di masyarakat? Keuntungannya sih Mbak, ya itu tadi anggota itu bisa simpan pinjam, dua anggota bisa koperasi ini bisa bagi hasil sehingga anggotanya ya sejahtera itu aja. Kalau untuk segi kekurangannya Pak, koperasi yang setahu Bapak? Kekurangannya ya semua program, semua badan usaha itu ada kekurangannya, ada kekurangannya masing-masing. Kalau koperasi terutama ya pengurusnya oknum. Karena koperasi itu dikelola oleh anggotanya sendiri ya Pak, daerah itu sendiri. Tapi sebenarnya pengawasan sudah ketat sih, cuma ya namanya KKN itu ya nggak bisa dihindari Pak. Tergantung pengurusnya baik atau tidak. Kalau koperasi merah putih, Bapak pernah mendengar koperasi merah putih? Ya saya dengar sih di medsos ini katanya Presiden Prabowo mau mencanangkan itu, tapi nggak tahu kapan. Dan ada merah putihnya itu maksudnya apa? Belum paham. Dari Bapak, koperasi merah putih itu sebenarnya betul ya dikatakan Bapak, itu program dari pemerintah yang baru. Nah tujuannya ini untuk masyarakat desa. Jadi koperasi yang memang tujuannya hanya untuk di lingkup desa aja. Jadi kalau konvensional tadi kan lebih general, misalkan koperasi di kampus atau di sekolah. Tapi kalau ini hanya untuk di desa, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, menumbuhkan ekonomi, dan juga memberikan lapangan kerja untuk masyarakat desa. Dan ada tambahan Pak di sini tuh menerapkan sistem digital. Jadi nanti masyarakat bisa melakukan simpan pinjam secara online, bahkan menjual barang yang didistribusikan itu melalui e-commerce, jadi lebih memudahkan. Kalau dari yang saya jelaskan, menurut pandangan Bapak seperti apa koperasi merah putih itu tadi? Ya lebih modern aja dari koperasi dalam arti yang dasar. Sudah ada pengembangan hanya mengikuti zaman lah. Sekarang kan zaman udah digital. Terus menurut Bapak jika seperti itu, kelebihan dan kekurangannya kira-kira seperti apa Pak? Kalau ada mekanisme koperasi merah putih? Nah, kelebihannya menurut saya ya sistem yang udah digital tadi Lebih mengikuti perkembangan zaman ya. Mudah diakses dan sebagainya. Akan tetapi kekurangannya itu tadi. Itu kan 60% rakyat Indonesia masih miskin ya Pak. Jadi untuk bisa akses itu kan butuh yang namanya HP, Android. Tidak semua warga negara Indonesia punya Android yang bisa mengoperasionalkan. Itu sih Kekurangannya. Ya, terus menurut Bapak apakah kira-kira kalau misalkan di daerah Bapak diterapkan koperasi merah putih, Bapak akan berminat untuk bergabung nggak dalam koperasi merah putih itu sendiri? Entah sebagai pengurus koperasi atau ikut membantu dalam perekonomiannya sebagai konsumen? Saya ini udah punya pekerjaan. Ya, mungkin saudara-saudara atau teman-teman saya deh, saya rekomendasikan Sebagai pengurus ya, koperasi ini. Apalagi kalau usaha lowongan kerja ya, mungkin saya yakin banyak yang mau. Yang terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak mengenai koperasi merah putih yang akan diterapkan oleh pemerintah ini? Harapannya ya semoga berjalan dengan baik aja. Apa yang
niat baik itu ya kita harus ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Cahaya Dewi Artanti dari 13 12 30067 dari Fakultas Hukum. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi mengenai koperasi. Halo Kak. Halo. Sebelumnya aku minta waktunya ya untuk wawancara mengenai koperasi. Kakaknya namanya siapa Kak? Namaku Dona. Oke. Kesibukannya sekarang lagi apa Kak? Kebetulan aku mahasiswi dari Surabaya. Asalnya dari asli Surabaya atau Dari Flores. oh dari Flores? Oke. Aku mau tanya Kak, kira-kira Kakak tahu nggak apa itu koperasi? Kalau misal koperasi, setahu tuh kayak simpan pinjam gitu. Tapi misalnya waktu SMA ya Kak, itu kayak beli alat tulis atau ya kayak gitu. Koperasi sekolah ya? Berarti Kakak pernah terlibat dalam transaksi di koperasi itu? Ya, betul. Sebagai konsumen atau sebagai mungkin pengurus koperasi? Sebagai konsumen. Kira-kira Kakak tahu nggak kalau tentang koperasi konvensional? Koperasi konvensional sejujurnya kurang tahu sih Kak. Cuman kayak pernah dengar itu, kayak contohnya itu misalnya koperasi unit desa. Oh gitu, di desa daerah kakaknya ada? Ya ada. Aku pernah cuma lihat dan di situ biasanya kayak warga-warga sekitar itu kayak ngambil bantuan misalnya kayak beras, kayak kebutuhan misalnya. Ini untuk memenuhi kebutuhan mereka ya? Ya sih, sebenarnya emang koperasi konvensional emang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan dia itu adalah badan usaha yang dikelola oleh anggota itu sendiri. Dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi kayak lebih general gitu. Bisa didirikan oleh profesi atau dari jenis badan usaha atau dari anggota daerah-daerah tersebut. Kira-kira menurut kakak kekurangan dari koperasi konvensional itu apa? Mungkin ini ya Pak, misalnya kayak ini kan di desa, misalnya mungkin aja bisa terjadi kayak korupsi atau karena kan pastinya kan dari pusat ke desa kan panjang ya ininya. Jadi mungkin aja kurang transparansi ya. Transparansinya kurang, pengelolaannya ya. Betul. Biasanya juga kan prosesnya lama ya Kak, kayak KTP atau enggak. Misalnya sebenarnya jadwalnya di bulan ini ditunda bulan depan karena prosesnya terlalu lama. Kakaknya pernah bertransaksi di koperasi konvensional? Kalau di konvensional belum. Cuma tahu aja ya. Kalau koperasi merah putih kakak pernah dengar nggak? Kalau merah putih belum sih, belum pernah dengar. Mungkin itu baru kali ya. Iya, kurang tahu ya. iya benar. Jadi itu program baru dari pemerintah. Jadi koperasi merah putih itu sebenarnya sama juga koperasi pada umumnya, cuma khusus di desa aja. Jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, terus juga membuka peluang kerja untuk masyarakat dan dia tuh fokusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di desa itu. Jadi kayak misal contohnya apotek desa atau enggak kayak kebutuhan desa kayak pertanian dan lain-lain gitu. Kalau dari kakak kira-kira berminat nggak untuk join di koperasi mungkin koperasi konvensional atau koperasi merah putih sebagai anggota? Kalau menurut saya sendiri bisa saya sih berminat ya. Apalagi kalau misalnya di daerah saya itu kan kayak banyak perkebunan ya. Terusnya petani pasti butuh sekali kayak misalnya bibit-bibit atau pupuk gitu. Jadi karena kalau misalkan dijual dari orang-orang anggota di daerah itu pasti harganya juga lebih murah. Iya, iya. Kira-kira menurut kakak lebih mending koperasi konvensional atau merah putih? Kalau untuk di desa, Di desa merah putih sih karena kan dia juga membantu ya kayak misalnya petani-petani, terus apotek itu kan untuk kesehatan masyarakat kan sangat penting ya. Jadi itu sangat membantu. Nah, gitu. terus bisa. Oke, lanjut ya kak. Mengenai perbedaan dari koperasi konvensional dan koperasi merah putih itu apa? Menurut aku, sesuai sama penjelasan kakak tadi, berarti kalau konvensional itu berarti cakupannya yang luas ya Pak. Untuk merah putih berarti untuk khusus kesejahteraan desa aja. Oh
sedangkan merah putih itu hanya untuk masyarakat desa aja. Nah, jenisnya konvensi koperasi konvensional itu lebih beragam, misalnya simpan pinjam, atau sedangkan koperasi merah putih itu hanya untuk kebutuhan desa saja, misalkan gerai sembako, apotek desa, gitu Kak. Oke Kak, selanjutnya kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi atau masalah yang sering terjadi di koperasi di sekitar kakaknya yang pernah kakak temui? Biasanya ini sih Kak, mungkin karena yang minjemnya ini susah untuk ditagih, misalnya kayak sampai adu mulut, adu jotos Kak. Oh, maksudnya di koperasi simpan pinjam di desa gitu Iya, kan? betul banget, itu sering terjadi karena kayak sampai karena belum bayar, belum ada tenggat waktunya kali ya, jadi ya terjadilah perkelahian gitu biasanya. Karena mungkin yang mengelola karena mereka sendiri dan yang minjem juga masyarakat mereka sendiri, jadi agak kurang disiplin atau bagaimana gitu Kak ya maksud kakaknya? Nah Kak, jadi aku mau tanya kan, misalnya sekarang ini udah ada banyak koperasi ya, kayak konvensional dan yang lainnya juga di sini. Nah tapi kan ada yang baru sekarang, itu yang merah putih. Nah apa sih tujuannya? Kenapa harus ada? Oke. Sebenarnya pembentukan koperasi merah putih atau koperasi desa di kelurahan itu didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Nah, fokus dan inti dari koperasi merah putih itu berbasis masyarakat desa dan kelurahan yang berfokus pada program inklusi Kementerian Koperasi dan UMKM. Gitu, Kak. Oke Kak, dari penjelasan tadi mengenai koperasi dan koperasi konvensional seperti apa, dan penjelasan koperasi merah putih yang tadinya kakak baru dengar sekilas aja ya. Nah, sekarang aku mau tanya kira-kira dari pembahasan kita tadi, apa potensi koperasi merah putih untuk membantu perekonomian di desa? Menurut kakak sangat membantu atau mending ada seperti kan kakak bilang udah ada koperasi yang lain gitu? Menurut aku sendiri, koperasi merah putih ini berpotensi ya Pak, karena yang pertama dia juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar di desa. Yang kedua juga mungkin sudah berbasis sistem digital, jadi pembeliannya lebih hemat waktu, terus hemat tenaga juga, jadi nggak perlu langsung ke tempatnya gitu. Tapi misalnya kalau untuk bagi masyarakat yang di pelosok, yang dimana kan pastinya tidak terjangkau jaringannya Kak. Karena di sini berbasis digital, mungkin itu bisa menjadi suatu kendala. Gitu. Ya tidak, karena juga aku terkenal juga koperasi merah putih ini juga akan menyediakan yang berbasis digital. Jadi kayak ingin memanfaatkan teknologi juga. Sebenarnya itu bagus sih kalau untuk di masyarakat. Jadi kan Indonesia juga bisa lebih maju mengikuti perkembangan zaman kan ya. Cuma itu tadi tantangannya adalah gimana menjangkau masyarakat dengan di desa yang di pelosok yang bahkan sinyalnya aja masih susah. Oke Kak, sekarang aku kasih tahu mengenai apa itu sebenarnya visi dan misi serta tujuan dari koperasi merah putih. Nah, visinya itu mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Dan misinya itu menyediakan layanan keuangan syariah yang aman dan bebas riba. Selanjutnya ada menyediakan layanan lain seperti simpan pinjam, gerai sembako, apotek desa yang seperti yang tadi kita diskusikan. Terus juga mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, desa, simpan pinjam, dan kebutuhan logistik di desa. Untuk tujuannya sendiri, itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tentunya, membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, dan mengoptimalkan potensi di desa dan meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal yang seperti kakak bilang tadi, terus membentuk ekosistem ekonomi desa yang mandiri, efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dan selanjutnya, memberdayakan masyarakat desa secara aktif dalam pengelolaan usaha bersama oleh dan untuk masyarakat. Juga yang terakhir ada memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Jadi tujuan
terakhir ya Kak, apa kira-kira harapan Kakak untuk Koperasi Merah Putih? Ya, untuk harapan saya semoga dijalankan dengan baik dan amanah, dan gimana kalau dijalankan dengan baik itu bisa bermanfaat untuk tingkat ekonomi di Indonesia. Oke. Makasih ya Kak buat waktunya, semoga wawancara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo Mas. Iya, Mas. Sebelumnya kenalin aku Raifa ya, dari aku mahasiswa Fakultas Hukum di Unpad Surabaya. Nah aku ada tugas Mas, ada tugas kayak wawancara nanyain masyarakat ini tentang koperasi. Nah kalau boleh tahu sebelumnya Masnya namanya siapa? Nama saya kenalkan, nama saya Heru. Nah kegiatan Mas kayak sekarang itu apa? Kuliah apa kerja? Kegiatan saya sekarang ya sama, masih kuliah juga. Masnya ini ya, agak banget ya, pakai peci ya? Iya, saya Islamik banget soalnya. Nah, aku itu ada mau tanya Mas, Masnya itu tahu nggak tentang koperasi? Koperasi ya? Ya, pengetahuan saya, koperasi itu badan usaha di mana yang memiliki atau dioperasikan oleh anggotanya sendiri. Nah, jadi tujuan koperasi di sini itu bukan untuk dia meraih keuangan sebesar-besarnya, tetapi di mana koperasi ini tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat ya dalam hal sosial, ya kebersamaan, budaya. Nah, di mana yang di dalamnya berisi anggotanya sendiri. Tapi sebelumnya Mas itu kuliah di mana? Kalau saya di Adbuana. Adbuana, jurusannya yang kedua. Tapi hebat ya bisa tahu tentang koperasi ya. Iya, karena di kampus saya itu juga ada koperasi ya. Saya kan ikut himpunan kemahasiswaan ya, PGSD ya, dimana saya juga masuk ke Departemen Kesejahteraan. Nah, ketika saya masuk kesejahteraan, itu juga ya ada broker yang mengarah ke koperasi juga, ada KWU, koperasi, ya seperti dalam lingkup kesejahteraan lah, jadi lingkup sosial gitu. Terus menurut TPR apa manfaat dari gabung ke koperasi Mas? Ya yang pertama itu untuk bergabung ke koperasi yang pertama itu ya menambah ya kebersamaan ya, bisa nambah kebersamaan. Terus juga kita yang pasti bisa dapat akses ya, dapat akses dalam artian ya akses ini berupa kayak layanan keuangan dengan bunga rendah ya, seperti itu kan juga sering ada di beberapa koperasi ya. Terus juga ada pun barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini juga kita juga apabila butuh juga bisa melalui koperasi juga, kan koperasi juga menyediakan lah semua barang-barang ya di lingkup yang hanya ada di koperasi aja ya. Nah, kadang juga di koperasi ini cenderung harganya juga lebih murah, jadi banyak yang menyarankan ke koperasi ya, karena itu kan harganya murah dan ya barang-barangnya itu selalu ada tersuplai dengan baik kan. Saya ngerti ya sampai ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Menurut sampean masalah atau tantangan yang biasanya dihadapi sama koperasi itu apa? Untuk tantangan yang dihadapi koperasi ini ya yang pasti banyak sekali ya, karena koperasi ini kan juga sebuah wadah ya, dimana koperasi ini kan juga dimiliki dan dikelola dengan berbagai macam ya seperti pekerja ya, dengan anggota-anggota koperasi itu sendiri.
kan juga banyak dari anggota itu juga yang mungkin belum memahami betul terkait koperasi. Jadi banyak yang sudah kerja di koperasi karena mungkin dia nggak benar-benar ingin di dalam koperasi, jadi ya pilih resign untuk nyari pekerjaan yang lain yang mungkin pantas. Karena kan koperasi ini kan juga lingkupnya kan ya itu sebuah wadah usaha, dimana ini kan naungannya juga di beberapa instansi aja, tapi untuk pengelolaannya ya yang pasti terjamin lah untuk ini ya apa tadi apa tantangannya koperasi ini juga yang pasti untuk ya seperti ya mengenai keuangan ya, koperasi ini kan juga gimana caranya kita mengolah dengan baik lah, sehingga ya orang yang datang ke koperasi itu juga bisa lebih memahami lah ya mengenai, kadang kan dilihat dengan kondisi keuangan ya, keuangan koperasi ini kan juga nggak bisa benar-benar seperti yang lain ya, stabil gitu. Iya, nggak stabil, dimana ya omsetnya itu nggak seberapa, cuman kan ini kan kembali lagi ke ranah sosial ya, dimana kita harus menjaga kesejahteraan dalam masyarakat di naungan ya dalam koperasi itu sendiri gitu. Terus menurut sampean koperasi sama lembaga keuangan lain yang ada di sekitaran sampean ini apa bedanya? Yang misalnya bank atau lembaga simpan pinjam gitu. Ya, jadi koperasi dengan lembaga lain ya, yang pasti kembali lagi ke koperasi ini sifatnya itu ya lebih ke anggota. Nah, jadi koperasi itu nggak jauh-jauh ya seperti halnya mengenai bunga yang ada di koperasi ini juga melihat dengan kondisi yang ada. Nah, sedangkan kayak bidang-bidang keuangan lain seperti bank dan lain-lain ini kan yang pasti kan ya punya pengaruh yang beda juga, dimana bank ini kan selalu kayak menekankan untuk peminjaman itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada di banknya juga. Jadi kalau lingkup bank ini juga kan punya target juga, sedangkan koperasi ini kan ya berjalan di lingkungan yang nggak terlalu mengedepankan uang, cuma kan bank kan selalu bisa lah ya, memberikan dampak sehingga orang-orang yang terjun ke antara bank dan bidang lain ini bisa kayak tertarik. Nah, misalnya kayak di bank nanti membuka, pasti kan banyak kan bunganya itu rendah, dan juga sering ya mengadakan kayak promo-promo juga, itu kan mesti ada sehingga orang cepat tertarik ya. Nah, untuk bank ini juga kan semakin tinggi pinjamannya juga semakin ya pemasukan lebih banyak karena bunganya saya juga dan di situ. Nah, kan di Indonesia ini koperasi itu ada dua jenis ya Mas ya. Ada koperasi konvensional sama koperasi merah putih. Nah, sampai pernah dengar nggak koperasi konvensional sama koperasi merah putih itu sebelumnya? Untuk koperasi konvensional dan merah putih ya, kalau setahu saya itu koperasi konvensional ini ya lebih ke ini ya sama-sama ke pengelolaan
ada koperasi kredit, koperasi unit desa, ini kan juga termasuk koperasi konvensional, di mana ini itu mencakup ke penduduk sekitar lah. Untuk koperasi Merah Putih ini juga yang pasti dari pemerintah ya, kalau ini Merah Putih ya, karena ya seperti lambang negara kita Indonesia kan merah putih, dimana koperasi Merah Putih ini kan juga seperti pengelolaan pertanian, perkebunan yang ada di dalamnya. Ini bagaimana cara mengelola sehingga masyarakat menerima dampaknya dengan baik itu tadi. Udah. Bener sih kata Mas Heru ya. Iya. Kalau koperasi konvensional itu emang bentuknya koperasi itu pada umumnya kayak itu buat apa? Tujuannya itu buat ini memenuhi kepentingan ekonomi bersama di daerahnya. Iya. Kalau koperasi Merah Putih emang dari pemerintahnya sendiri, programnya presiden kita sekarang. Iya. Ya udah kalau gitu, makasih Mas buat waktunya yang udah mau buat aku wawancara hari ini ya. Iya Mas. Ya, semoga lancar ke depannya juga. Iya, makasih Mas. Hebat juga pengen tahu banyak tentang koperasi. Ya, alhamdulillah. Ya udah teman-teman, kayak gitu ya hasil wawancara kita hari ini sama Mas Heru dari Universitas Buana Surabaya ya. Ya udah, terima kasih ya, bye-bye. Halo Mas, aku ada tugas nggak? Iya. Buat ini tanya wawancara seputar koperasi. Nah nanti itu aku ada tanya tentang koperasi konvensional itu apa sama koperasi Merah Putih. Nah, sampai nggak apa-apa jawab sepengetahuan sampean aja. Nah sebelumnya kalau boleh tahu sampean namanya siapa? Nama saya Aldin. Kegiatan nih? Siapa? Kegiatannya kerja Di mana? Saya kerja di BDFF Group Oh itu apa? Kayak pinjaman itu. Indonesia. Itu melakukan nanti ketemu awak muda Adin. Ya, pertama aku mau tanya, Mas tahu tentang koperasi nggak? Kata koperasi itu apa? Tahu sampean aja. Koperasi itu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan ekonomi sosial. Pertemanan itu Ini salah lanjutkan pertanyaan kedua ya. Sampai pernah nggak kerja jadi anggota koperasi? Untuk jadi anggota koperasi saya belum. Cuman saya sedikit tahu. Apa itu? Gak apa-apa ya. Tak lanjutkan pertanyaan ketiga langsung aja. Agak bingung kalau koperasi. Menurut PPA, manfaat operasi itu misalnya kita gabung koperasi itu manfaatnya apa? Manfaat utama bergabung dengan koperasi antara lain akses pelayanan dan produk kita bisa mengetahui. Terus, nah menurut PPA itu tantangan atau masalah yang biasanya dihadapi di koperasi itu apa? Sepengetahuan sendiri. Misalnya pinjaman pinjam, terus habis itu pasokan barang atau pemasaran tapi dengan harga yang lebih baik atau kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan lembaga lain. Persaingan ya sama yang lain. Terus nah menurut sampean koperasi itu penting nggak untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar? kalau koperasi itu sangat penting buat membantu pergerakan ekonomi. Apalagi Membantu pergerakan ekonomi yang berskala kecil untuk meningkatkan tawar menawar di pasar. oh ya kayak tahu gitu ya, kalau kita mau bikin usaha ya. Nah kalian tahu nggak tentang perbedaan
kolaborasi sama lembaga keuangan lain, misalnya kayak bank atau lembaga simpan pinjam? Kalau dari lembaga lain saya kurang paham benar. Tapi kan tahu sedikit nggak? Atau nggak tahu sama sekali? Belum tahu sama sekali. Nah, yaudah, ini kan aku tugas itu disuruh tanya tentang koperasi konvensional sama koperasi merah putih ya, kayak perbedaannya. Nah, sebelumnya masnya ini mengenal koperasi konvensional nggak? Kalau konferensi apa ya? Koperasi konvensional. Ya, koperasi konvensional. Rumah tangga. Sama sekali. Misal kayak perusahaan apa gitu, koperasi konvensional kerjasama aja lu biro. Apa ini mau ada kan dulu enggak? Kan pernah dengar nggak misal sampai lagi bermasyarakat kayak main atau lagi ngapain atau lagi kerja gitu ya, ada orang bahas tentang koperasi konvensional gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, mereka itu bilang kayak gimana? Sepengetahuan masnya aja, nggak apa-apa, nanti aku bakal ngasih tahu lah tentang koperasi konvensional sama koperasi merah putih. Gak apa-apa, nanti tak kasih gambaran lah kayak gimana. Nah, koperasi konvensional itu menurut sampean itu memberikan keuntungan nggak buat anggotanya? Misal pegawainya. Itu kayak gimana pengetahuannya sampean? Sebelumnya kameramen boleh tahu nggak udah dapat menit berapa? Berapa menit? Udah 6 menit. 6 menit. Oh ya. Nah, menurut sampean kelemahan koperasi konvensional itu gimana? Sepengetahuan sampean aja kekurangannya apa gitu. Gak apa-apa. Nah, kan Ben bukan anggota koperasi ya. Nah, misal sampai dapat tawaran kerja di koperasi, apa yang bikin kalian pertimbangkan buat gabung atau enggak di koperasi itu? Boleh aku dengan suara itu. Nah, lanjut ya Mas ya ke koperasi merah putih ya. Sebelumnya pernah dengar nggak koperasi merah putih itu apa? Koperasi merah putih itu apa? Lebih cepat. Kamu wanginya Pak Iki ya? Nah, itu Pak Cai. Mulai ngobrol. Apa? Misi-misi dan fokus layanan yang bisa membedakan dari yang lain. Kayak gimana itu? Semoga
mungkin tentang sektor fokus. Fokus itu misalnya pertanian UMKM digital atau energi terbarukan. Oh ya. Lagi bisnis inovatif. Bisnis inovatif ini bisa jadi mereka mengadopsi teknologi baru atau pendekatan bisnis yang berbeda. Jadi koperasi Merah Putih itu bisa menyediakan ini ya, modal buat Betul. Terus menurut sampean yang membedakan koperasi Merah Putih sama koperasi lainnya itu apa? Membedakan ini tujuan dan kalau bisa koperasi Merah Putih tanpa informasi yang jelas tentang mereka. Namun secara umum jika nama Merah Putih merujuk pada semangat kebangsaan. Nah, menurut Pean ya, mengenai tujuan dan visi koperasi Merah Putih itu gimana tujuannya? Tujuannya ini untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, kayak pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM masyarakat, dan semangat ekonomi. Terus Pen tertarik nggak ke gabung ke koperasi Merah Putih? Saya kita bisa memilih ketertarikan atau bergabung. Potensi koperasi Merah Putih untuk membantu perekonomian masyarakat dan membantu perekonomian negara. Jadi Pen tertarik apa enggak kalau gabung? Kalau menurut saya sih tidak ada contoh yang tertarik. Kenapa itu? Menurut sampean sendiri aja. Saya ya untuk secara pengelolaannya itu pengelolaan bisa koperasi. Menurut Pean, potensi koperasi Merah Putih untuk membantu perekonomian masyarakat itu gimana? Bagus nggak? Kalau dibilang bagus ya oke. Karena itu bisa meningkatkan akses modal. Jika bergerak di bidang simpan pinjam, dapat membantu UMKM mendorong produksi lokal, menciptakan pasar baru. Jika koperasi konsumen Bagus ya ternyata ya. iya. Harapan Pean sama koperasi sama peran koperasi Merah Putih di masa depan gimana? Harapan saya terhadap peran koperasi Merah Putih di masa depan, asumsinya adalah koperasi ini benar-benar ada dan beroperasi dengan baik, bisa menjadi model koperasi modern, menjadi contoh koperasi yang transparan, inovatif, dan dikelola secara profesional, berkontribusi signifikan pada PDB. Ya udah Mas, pertanyaanku juga udah habis. Oke, siap Mas. Aku bakal ngejelasin dikit lah koperasi itu gimana. Siap. Silakan. Jadi koperasi itu organisasi ekonomi yang dipunyai sama koperasi sama secara bersama anggotanya buat bisa memenuhi kebutuhan bersama mencapai tujuan ekonomi. Nah, tadi kan aku ada tanya tentang koperasi nasional sama koperasi Merah Putih kan. Nah, kalau koperasi konvensional itu ya udah Mas kalau gitu. Makasih ya buat waktunya. Siap. Ya udah teman-teman. Jadi kayak gitu wawancara saya sama Mas Aldi yang kerja di bagian Group sebagai debt collection. Nah, oke. Bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gatsa Zahira dengan NIM 13123.065. Di sini saya tidak sendiri teman-teman semuanya. Di sini saya dengan sepupu saya. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Mirabel Dava. Kalau boleh tahu Kak Mirabel ini kuliah di mana?
sedang sibuk apa, semester berapa, boleh dijelaskan dulu. Oh ya, kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu berkuliah. Saya juga kuliah di UNER. Kebetulan saya masih semester 2, Oh, semester. jurusan keperawatan. Oke, jadi gini Kak, aku mau sedikit bertanya tentang koperasi. Kakak sebenarnya pernah tahu nggak koperasi itu apa? Kalau dari saya sendiri, saya taunya koperasi itu yang kayak di sekolah-sekolah yang jual beli alat tulis dan Oh, makanan iya. gitu aja. Oh, berarti Iya. belum secara spesifik, cuman sekedar tahu ada koperasi di sekolah jual Iya. makanan dan alat tulis Iya. gitu ya. Jadi gini Kak, tujuan aku di sini mau sedikit menjelaskan secara singkat tentang koperasi. Jadi koperasi itu ada dua, ada koperasi konvensional dan juga koperasi merah putih Kak. Jadi koperasi merah putih ini adalah salah satu sistem atau kebijakan pemerintah untuk memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Kalau koperasi konvensional sendiri itu didirikan oleh pembisnis itu untuk mensejahterakan anggota yang ada di dalamnya situ. Jadi tidak berpatokan di desa seperti di konvensional di koperasi merah putih. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakaknya pernah dengar nggak koperasi dari salah satu koperasi yang udah aku sebutin tadi? Saya kurang dengar, tapi saya pernah tahu yang koperasi apa tadi merah putih ya kalau Iya, nggak salah. Itu pernah ada di Bali, tapi itu Gimana saya kurang tahu spesifiknya. Mm-mm. Itu kooperasinya itu kayak apa ya, kayak memanfaatkan kerajinan kayak buat melancarkan UMKM gitu sih Kak. Tapi Oh. spesifiknya saya kurang tahu. Oh, berarti kakaknya nggak ngerti ya ini tuh Iya. termasuk merah putih atau enggak? Iya. Cuman di Balinya tuh ada Iya. sejenis seperti itu untuk memberdayakan masyarakat di situ juga Iya. ya. Oh, berarti karena mungkin di Bali ini sebagai salah satu tempat pariwisata destinasi negara Iya, kita iya, ya. iya, Oh, betul, jadi betul. ramai buat bisa dijadiin Iya. ladang UMKM ya. Oke, ya pertanyaan selanjutnya, misalnya kakak diajak gabung untuk menjadi anggota salah satu di koperasi merah putih itu, apakah kakaknya berkenan atau tidak? Kalau dari saya pribadi sendiri, saya kurang berminat ya Kak. Oh, Karena iya. kan kita kan pasti punya kesibukan sendiri. Betul. Terus waktunya itu juga kurang luang. Jadi saat ini saya belum minat jadi anggota koperasi. Oke, berarti sudah yang aku jelasin tadi, sedikit yang aku jelasin tadi. Menurut kakak, sesuai dengan angan-angan kakak, apa sih perbedaannya dari koperasi biasa dengan koperasi merah putih? Mungkin kalau koperasi biasa itu yang kayak di SD yang tadi saya Iya, jelaskan, iya, yang iya. kayak jual beli Iya, itu. iya. Kalau koperasi yang merah putih ini kayaknya ini ya Kak, kayak simpan pinjam gitu. Betul. Yang iya. didirikan pemerintah itu tadi. Iya, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oke, selanjutnya apakah dengan adanya koperasi merah putih ini dapat membantu perekonomian warga sekitar di desa itu? Kalau menurut saya kalau di desa itu mungkin terbantu ya Kak, karena kan di desa juga kan mungkin ekonominya lagi sulit atau dan lain-lain kan bisa pinjam di koperasi. Kalau di kota sendiri kayaknya nggak mungkin, Iya. karena kan kota ini kayak sudah maju gitu kan. Iya, iya. Ekonominya kan pasti stabil lah Ini ya. apa peluang pekerjaannya Iya, lebih banyak di kota daripada di daripada di desa. desa. Oh iya iya. Yang selanjutnya, dengan adanya koperasi merah putih ini, apa sih harapan kakak ke depannya untuk masyarakat dengan adanya koperasi merah putih? Masyarakatnya lebih terjamin kah atau bagaimana? Itu mungkin salah satu yang disebut kakak tadi, terus juga mungkin bisa membantu ekonomi warga juga sih Kak. Benar-benar. Jadi dengan adanya koperasi merah putih ini, kakaknya juga setuju ya kalau itu membangun Ya. atau menjamin warga yang ada di desa tersebut ya. Oke, selanjutnya Kak, ini pertanyaan yang terakhir, koperasi konvensional. Kakaknya pernah dengar nggak sebelumnya ada koperasi konvensional ini?
Menurut setahu saya kurang dengar ya kak koperasi itu. Mungkin kakak bisa jelasin. Ada koperasi konvensional nih kak. Jadi koperasi konvensional ini adalah bisnis yang dioperasikan oleh anggotanya sendiri dengan kepentingan bersama. Jadi tidak sebagai program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Jadi ada ini tuh beda tujuan sebenarnya kak, dan beda strategi juga. Kalau misalnya konvensional itu kepentingan bersama dan dibangun oleh organisasi bisnis ya. Kalau di Koperasi Merah Putih tadi kan program pemerintah untuk menjamin perekonomian warga di desa. Nah, kakak sebelumnya pernah tahu nggak atau pernah dengar koperasi konvensional yang ada di Surabaya ini, khususnya karena kita sekarang lagi di Surabaya ya? Pernah dengar nggak selintas aja? Sendiri itu pernah dengar sih kak, di daerah sini itu koperasi simpan pinjam, tapi saya nggak tahu itu koperasi konvensional atau yang lainnya. Oh, berarti kakaknya pernah lihat ada di sekitar sini koperasi simpan pinjam, tapi nggak tahu jenis itu konvensional atau bukan ya? Oh iya ya. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan koperasi konvensional ini kak. Kalau misalnya sama di pertanyaan, kalau misalnya kakak diajak join sama orang koperasi konvensionalnya sendiri, apakah kakak berminat buat mengikuti konvensional? Koperasi konvensional. Jawaban saya masih sama ya kak, ya kayak sama, tadi. Konsisten ya. Iya, saya juga kurang berminat. Oh iya betul. Gitu, waktunya juga nggak banyak waktu luang gitu kak. Oke, selanjutnya berarti kakak ini masih tetap konsisten ya dengan jawaban tadi. Kalau misalnya ada orang yang ajak join kakak untuk join jadi anggota koperasi, jawabannya tetap belum minat dan belum ada waktunya aja ya. Berarti nggak ada kepentingan dalam koperasi situ ya. Oke. Jadi gini kak, pertanyaan selanjutnya, kelebihan apa dari koperasi konvensional tadi kalau menurut kakak? Kalau menurut saya kelebihan dari koperasi konvensional ini kan ini lebih menguntungkan buat anggotanya ya kak ya. Iya. Kalau yang merah putih, setahu saya itu keuntungannya untuk warga sekitar gitu. Jadi lebih kompleks ya kak? Iya. Oh iya benar. Jadi kalau menurut maksudnya kakak itu kalau misalnya di koperasi konvensional hanya orang tertentu yang merasakan keuntungannya, berbeda dengan koperasi merah putih ya, yang bisa menguntungkan warga di sekitar situ ya. Oke. Kalau menurut kakak tadi kan yang terakhir, jadi menurut kakak apakah anggota yang bergabung di dalam koperasi konvensional itu terasa nggak kelebihan atau keuntungan dari mengikuti koperasi konvensional? Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya kan juga nggak pernah gabung di koperasi tadi ya kak. Kalau dari pandangan saya itu menguntungkan cuma bagi anggota yang di dalam, kayak yang berkontribusi di dalam aja sih kak, selebihnya gitu. Berarti tetap merasakan, cuman ada batasan dari situ ya. Oke. Terima kasih ya kak. Iya kak. Jadi menurutnya kakak ini koperasi konvensional sama koperasi merah putih ini berbeda batasan saja ya. Jadi kalau yang koperasi konvensional dia hanya menguntungkan orang yang berada di dalam anggota tersebut, tapi kalau koperasi merah putih memang ditujukan untuk seluruh masyarakat di situ, karena memang tujuan utamanya ya kak, karena memang tujuan utamanya dari pemerintah itu adalah menjamin perekonomian atau membantu perekonomian warga di desa. Makanya kalau kakaknya kan sekarang tinggal di kota Surabaya ya, makanya asing dengan koperasi merah putih. Apalagi merah putih itu tadi hanya ada di desa. Kalau di kota kakaknya cuman tahu yang di sekitar daerah sini, itu pun nggak tahu itu konvensional atau merah putih ya. Sekian dari kami berdua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Getsa Zahira dengan NIM 1312365. Di sini saya dengan Via. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Via. Sebelumnya kegiatannya akhir-akhir ini apa ya Mbak? Kalau saya masih kuliah semester 4.
Di mana kalau boleh tahu? Di UNESA. Prodinya? Prodi sosiologi namanya. Jadi gini Mbak, Mbak sebelumnya udah pernah tahu belum koperasi itu apa? Kalau Nah, jadi gini Mbak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait koperasi. Sebelumnya Mbak pernah dengar terkait koperasi? kalau denger sih pernah ya Kak, cuman kalau tahu mendalam kurang tahu. Yang sebatas Mbaknya ketahuin aja. Kalau koperasi itu setahu saya itu kayak tempat buat apa? Pinjam gitu kan, gitu. Setahu saya cuman sependek itu. Oh, berarti cuman sekedar umum-umumnya doang ya? Tapi berarti belum pernah jadi anggota dari koperasi ya? Belum. Setahu Mbak, kalau misalnya Mbak ini jadi anggota koperasi, apa aja sih tantangannya atau yang dihadapi koperasi itu? Mungkin kan setahu saya itu kayak simpan pinjam gitu ya kayak koperasi itu. Jadi kalau misal tantangan itu kan saya sendiri bukan member tetap koperasi ya, jadi saya juga belum tahu itu sistemnya gimana. Cuman mungkin kalau tantangan sendiri itu ke apa ya, mungkin ini. Jadi kalau tantangan sendiri itu saya juga kurang paham gimana ya Kak, soalnya saya juga bukan member tetap koperasi, jadi saya nggak tahu sistemnya itu gimana. Cuman kalau kan itu kan kayak simpan pinjam, ya simpan pinjam gitu kan. Jadi kayak kita kan nggak bisa apa ya, nggak bisa memprediksi gimana lanjutannya kan. Misal Kak pinjam tuh kan pasti kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu dia bakal amanah apa enggak. Oh gitu iya, kan. berarti gitu. Berarti ini ya apa susah diprediksi ke depannya bagaimana? Iya. Oh iya betul. Pertanyaan yang selanjutnya, koperasi ini menurutnya kakak penting atau enggak untuk kesejahteraan masyarakat? Terus kenapa? Oke, kalau saya sendiri kan kalau di kota ini agak asing ya Kak dengan koperasi ini. Mungkin kalau di desa itu lebih efektif, soalnya saya pernah ke Banyuwangi itu emang di situ masif banget koperasinya. Itu dia bagus banget, maksudnya kayak bener-bener ngebantu warga di situ lah. Soalnya kayak buat modal pupuk segala macam itu tuh di koperasi. Jadi kayak dia juga ada jaminan buat bakal ngebalikin apa yang dipinjam itu gitu. Kalau di kota sendiri kayak saya nggak tahu bakal efektif apa enggak ya Kak. Soalnya kan emang di kota ini serba ada dan masyarakatnya individual kan. Jadi kalau menurut saya kalau koperasi di kota itu kurang efektif sih. Oh, oke, berarti di Banyuwangi masih aktif banget ya. Berarti di situ. Ngomong-ngomong soal di desa Banyuwangi nih Kak, kakaknya kan pernah di Banyuwangi dan masih ada koperasi yang di sana yang masih berlanjut dan masih konsekuen ya kan? Iya. Konsekuen buat ngejalanin koperasinya. Nah, di sini tuh aku ada dua macam koperasi Kak yang mau aku tanyain ke kakak. Tadi kan pertanyaan umum tentang koperasi. Nah, ini ada dua jenis koperasi yang aku mau tanya ke kakak. Yang pertama tuh koperasi merah putih. Nah, kita ngomongin masalah desa ya. Di koperasi merah putih ini memang berlakunya di desa. Kakak pernah dengar nggak sebelumnya? Kurang tahu ya, soalnya taunya juga sebatas koperasi gitu. Jadi Iya, nggak tahu iya. ya konvensional gimana, yang merah putih gimana. Iya. aku kurang Jadi tahu. koperasi merah putih ini memang berlakunya di desa dan untuk mensejahterakan desa sih tujuannya. Ini tuh termasuk program strategisnya pemerintah. Gitu. Tadi kan kita udah ngobrol masalah koperasi merah putih. Ini sebatas pengetahuannya kakak aja ya. Jadi tadi kan ada koperasi merah putih sama koperasi yang pernah kakak jelasin di Banyuwangi. Kakak pernah nggak keselintas kepikiran kakak apa sih bedanya dari koperasi ini yang merah putih sama koperasi yang kakak ketahui di Banyuwangi itu? Oke. Kalau aku sendiri masih belum kebayang ya Kak bedanya gimana. Cuman kalau kata sependek penjelasan kakak tadi, kalau merah putih ini lebih ke apa desa ya. Iya, Mungkin kalau tadi sudah ngobrol masalah koperasi merah putih dengan koperasi yang kakak pernah
tahu di waktu kakak di Banyuwangi. Nah kak, pertanyaan selanjutnya nih, kakak selintas pikiran kakak aja ya, ini perbedaan dari koperasi merah putih dengan koperasi. Jadi kita tadi kan sudah ngobrolin masalah koperasi merah putih dengan koperasi yang pernah kakak temuin ya di Banyuwangi. Nah ini kak, pertanyaan selanjutnya adalah, setahu kakak yang di koperasi Banyuwangi itu termasuk nggak sama merah putih, koperasi merah putih atau gimana? Kalau sependek pengetahuan saya ya kak, koperasinya itu emang didirikan oleh pemerintah desa. Gitu. Jadi kayaknya merah putih ya, soalnya kan merah putih emang program pemerintah. Tapi ya itu, saya tahunya emang itu didirikan oleh pemerintah, terus kayak ngebangun modalnya segala macam itu dari BUMDes apa ya, pokoknya daerah dari desa. Kalau dari penjelasan kakak tadi, kalau misalnya ada orang yang mau ngajak kakak, apakah kakak berminat ikut dari bagian anggota koperasi merah putih? Kalau itu kan kita biasanya gitu tuh ada kepentingan ya kak ya. Iya. Misal kita kayak kuliah, kita ada kepentingan buat nyari ilmu segala macam. Kalau so far sih aku pribadi nggak ada kepentingan buat join ke koperasi itu. Jadi kayak masih belum minat lah ya. Tapi nggak tahu lagi kalau udah tahu sistemnya atau programnya gimana, itu belum tahu. Berarti lagi. menurut kakak, kalau kakak misalnya mau join, nunggu ada kepentingan dari kakak sendiri, berarti begitu? Iya. Oh Kan iya. kita emang hidup itu harus punya kepentingan untuk melakukan sesuatu. Baik. Berarti kalau misal diajak sama orang nih ya, orang koperasi tentunya, dalam kakak keadaan tidak berkepentingan, berarti kakak juga menolak gitu? Iya, soalnya emang nggak butuh dan kita juga belum tahu ya, kita belum edukasi pentingnya kita pakai koperasi itu apa. Oh gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya masih terkait koperasi merah putih nih. Apakah dengan adanya koperasi merah putih ini dapat membantu perekonomian di desa? Mengingat juga koperasi merah putih ini untuk pemberdayaan masyarakat di desa kan? Menurut kakak gimana? Kalau sependek pengalaman saya yang di Banyuwangi itu ngebantu banget kak. Emang kalau kan saya di situ juga sempat wawancara kan, emang Banyuwangi itu tugas sebenarnya, bukan kampung halaman. Berarti sudah pernah mengetahui koperasi di sana karena ada wawancara. Iya. Oh iya baik. Itu emang rata-rata masyarakat yang saya wawancara itu emang menggunakan koperasi itu buat itu tadi modal buat bertani. Dan mereka kan sekarang udah bukan yang cuma nanam padi ya kak, nanam padi atau apa bawang gitu, itu udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang kayak apa ya namanya, kayak tegalan gitu loh. Jadi kayak nanam apapun yang tumbuh di musim itu mereka tanam. Oh jadi, berarti musiman gitu ya? Iya, jadi mereka kayak sebatas makanan pokok aja. Jadi kayak bener-bener udah oke gitu loh kak. Kalau masalah ekonomi, soalnya mereka itu udah tahu nih ini musimnya apa, dia bakal tanam. Misal kemarin aku ke situ tuh lagi musim buah naga, jadi dia bener-bener nanam buah naga dan itu distribusinya udah sampai ke luar negeri gitu. Jadi emang udah sistemnya tuh udah bagus gitu loh. Udah settle ya? Udah settle ya berarti di sana. Oh gitu. Nah, harapan kakak sendiri nih buat koperasi merah putih itu seperti apa yang pengen kakak harapkan dari adanya koperasi merah putih itu dibuat pemberdayaan orang di desa? Kalau harapan sih ini ya kak, lebih ke kembali ke fungsi awalnya. Kan fungsi awalnya emang buat ngebantu ya. Semoga harapan saya ya, semoga emang banyak yang bisa terbantu dengan adanya koperasi itu. Terus kayak harapan ya kan, kalau harapan saya sendiri sih bisa tepat sesuai fungsi awalnya kak. Kan fungsi awalnya emang buat membantu masyarakat desa. Jadi ya harapan saya semoga itu bisa maksimal buat bantu warga desa, dan semuanya tuh dapat rata gitu loh kak. Pokoknya benar-benar dapat fungsinya gitu loh, baik dari yang kerja di situ maupun pokoknya semua penerima manfaat dari koperasi merah putih itu benar-benar dapat gitu loh, bukan yang disalahgunakan. Misalkan sekarang yang malah korupsi dan lain sebagainya ya kak, itu emang isu yang
sering kita dengar akhir-akhir ini. Jadi ya harapannya semoga di dalam situ itu sistemnya emang benar-benar kuat dan nggak ada isu-isu yang melenceng gitu. Oh ya, baik-baik. Jadi Kak, untuk pertanyaan kedua tadi kan udah koperasi merah putih, sekarang nih koperasi konvensional. Jadi koperasi konvensional ini dia itu memberdayakan hanya untuk anggotanya saja. Jadi tidak seperti koperasi merah putih yang emang Nah, untuk selanjutnya Kak, tadi kan merah putih sudah. Nah, ini ada satu lagi jenis koperasi, yaitu ada koperasi konvensional. Jadi koperasi konvensional ini adalah koperasi yang hanya mensejahterakan anggota yang ada di dalam koperasi itu. Berbeda banget dengan koperasi merah putih yang memang dia tuh memberdayakan, tujuannya adalah untuk menyejahterakan warga di situ, di dalam desa tersebut. Kalau konvensional ini tidak didirikan atau tidak diprogramkan oleh pemerintah, jadi dia sepertinya berdiri sendiri, begitu Kak. Jadi koperasi konvensional pernah dengar nggak sebelumnya? Belum pernah Kak. Belum pernah juga ya, karena mungkin tinggalnya di kota ya, jadi sedikit awam dengan nama koperasi. Oke deh, selanjutnya berarti pengalaman juga belum pernah ya terkait konvensional ini? Belum. Setahu saya koperasi itu dulu SD itu tempat buat jualan ATK segala macam. Oh iya gitu. Ya bener sih, cuman ini kayaknya mungkin beda arti. Jadi kakak nih cuman mengerti dengan koperasi merah putih yang pernah kakak alamin juga ya di desa. Berarti untuk koperasi konvensional ini kakak belum pernah mengerti ya? Belum pernah sama sekali sih Kak. Oh iya, ya oke deh. Terima kasih ya Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotus Salfiahya dengan NIM 13123000158. Di sini perkenalkan saya akan mewawancarai Bapak. Silakan berkenalan. Saya Adi Prasetyo, biasa dipanggil Adi. Bapak berprofesi sebagai apa? Saya berprofesi sebagai pekerja sosial untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus, dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum. Baik, saya akan menanyakan mengenai koperasi. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai koperasi? Koperasi itu adalah sebuah wadah untuk simpan pinjam bagi anggotanya yang memerlukan tambahan untuk misalkan kebutuhan permodalan dalam menjalankan sebuah usaha. Kalau Bapak sendiri apakah pernah join koperasi? Dulu pernah. Apa? Koperasi simpan pinjam mandiri. Kalau gitu menurut Bapak apa saja tantangan atau masalah yang biasanya dihadapi di dalam koperasi? Tantangan yang secara umum yang dihadapi dalam perkoperasian itu yakni ketika anggota atau peminjam dari koperasi tersebut yang ketika menjalankan usaha mendapatkan kendala atau hambatan mengembalikan dari modal atau uang yang sudah dipinjam tersebut, sehingga menghambat perputaran uang yang ada di dalam koperasi untuk pemerataan bagi anggota yang lain, kebutuhan bagi anggota yang lain. Baik, menurut Bapak sendiri apakah koperasi itu sebenarnya penting untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak, dan mengapa? Sangat penting karena pada dasarnya koperasi itu kan menjangkau langsung masyarakat, ya, terutama masyarakat di kelompok mikro yang memerlukan di sektor permodalan karena dengan bunga yang kecil, kemudian bisa tanpa syarat yang kaku gitu ya. Itu sangat-sangat memudahkan sekali. Jadi koperasi itu saya juga berharap koperasi ke depannya lebih inklusi dalam membantu anggota dalam mengakses permodalan. Selanjutnya di Indonesia itu kan udah ada koperasi baru yang namanya Koperasi Merah Putih. Ya. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, Koperasi Merah Putih itu salah satu program atau terobosan baru di pemerintahan
negara Republik Indonesia yang langsung menyasar di setiap desa, diharapkan langsung terbentuk dari alokasi dana desa, ya. Dari alokasi dana desa itu sebagiannya lagi dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih. Jadi masyarakat di desa sekalipun tidak terjangkau akses koperasi di daerahnya itu, maka bisa mengakses dari Koperasi Merah Putih itu melalui di tingkat desa, melalui ADD tadi, alokasi dana desa. Terus menurut Bapak apa yang membedakan Koperasi Merah Putih ini dengan konvensional? Ya tentu kalau Koperasi Merah Putih ini kan program pemerintah, ya tentunya ini salah satu program yang memang diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang memerlukan permodalan, ya. Permodalan, apakah itu kalau di usaha ternak atau untuk perikanan atau pertanian. Jadi sangat membantu sekali bagi masyarakat di tingkat desa. Berarti secara garis besar koperasi konvensional itu koperasi yang secara umum. Ya. Itu pengertiannya bagaimana konvensional? Pengertian konvensional itu wadah atau koperasi yang memang sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu, ya. Kalau di tingkat kecamatan itu dulu melalui program pemerintahan terdahulu ada KUD, Koperasi Unit Desa, ya, yang hari ini sudah mati suri, ya. Sejak pemerintahan terdahulu sudah tidak berkuasa lagi. Nah, tetapi di dalam Koperasi Merah Putih ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, jika di daerah tersebut masih memiliki KUD, maka revitalisasi. Jadi KUD tersebut dihidupkan kembali. Kalau kemudian di daerah tersebut tidak memiliki koperasi unit desa, maka dibentuk baru, gitu, dibentuk baru. Nah, pengertian konvensional dalam hal ini memang seperti yang saya ulas di awal tadi. Jadi ketika anggota dalam mengakses permodalan kemudian memiliki hambatan dalam menjalankan usahanya, itu yang menjadi kendala karena itu tidak asarnya tanpa kompromi, ya. Jadi kalau modal yang sudah diberikan maka harus kembali dalam tempo yang sesuai, tempo yang tepat, gitu. Sementara dunia usaha itu kan fluktuasi. Hari ini kita menjalankan usaha, maka konsekuensi logis yang harus kita hadapi adalah di tahun pertama, maka kita harus siap mental, siap lahir batin, kita akan mengalami kerugian. Karena ya sama seperti ketika kita berjualan misalnya di tahun pertama itu, ya jangan harap kita langsung memiliki pelanggan tetap. Maka hari ini kita berjualan dengan modal sebutlah 10.000 misalnya. Jangan harap hari ini kita kembali modal tersebut 10.000, atau jangan harap lebih kita langsung dapat untung, belum tentu. Karena kita harus misalnya dengan pendekatan-pendekatan kita cari konsumen dengan sistem marketing yang bagus, gitu, ya. Jadi di tahun pertama itu salah satu tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, ya. Tantangan tersendiri karena kita akan mengalami kesulitan dalam memutarkan modal yang sudah dipinjamkan dari koperasi tersebut. Berarti untuk sekarang ini lebih prefer konvensional apa yang merah putih kalau join koperasi? Saya kira merah putih. Merah putih itu hadir di tengah kesulitan masyarakat dalam perekonomian hari ini, ya. Karena langsung datang ke desa-desa, langsung datang ke kantong-kantong masyarakat untuk memberikan layanan. Misalnya dia kalau mau berjualan ya berjualan, kalau mau peternakan, pertanian dan sebagainya, itu sangat membantu sekali. Gitu. Apalagi ini kan anggaran dari negara, dari uang rakyat yang dialokasikan memang untuk kepentingan rakyat. Kalau Bapak sendiri apakah tertarik untuk gabung dengan Koperasi Merah Putih? Saya tertarik karena saya sendiri sedang menjalankan sebuah usaha kecil bersama istri saya, jualan salah satu produk
susu sehat ya, untuk meningkatkan usaha, untuk meningkatkan usaha menjadi lebih besar lagi, karena tantangan yang saya hadapi saat ini adalah permodalan. Jadi di Koperasi Merah Putih ini saya sangat tertarik untuk bergabung. Kalau konvensional itu, apakah Bapak juga pernah bergabung? Dulu ya, yang tadi saya ulas di awal, saya pernah bergabung namun tidak sampai berkelanjutan. Nah, di hari ini ketika ada Koperasi Merah Putih, saya sangat tertarik untuk bergabung. Berarti di konvensional itu apakah ada kekurangan? Ya, kekurangan tentu ya, karena di koperasi konvensional itu kan tentunya uang yang digulirkan itu kan harus terus masuk ya. Jadi ketika saya punya hambatan atau bahkan anggota yang lain punya hambatan dalam menjalankan usaha, kemudian kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tersebut, itu yang tanpa semacam relaksasi ya, gitu. Berarti untuk sekarang ini potensi Koperasi Merah Putih atau konvensional yang sangat membantu perekonomian masyarakat. Sangat membantu. Diharapkan ke depan ini menjadi terobosan baru di program pemerintah Negara Republik Indonesia melalui desa-desa, melalui Koperasi Merah Putih, sangat membantu masyarakat dalam mengakses dunia usaha. Yang terakhir dari Bapak, apakah ada harapan mengenai koperasi ini? Harapan saya, Koperasi Merah Putih jangan jangan terlalu normatif dalam memberikan layanan terhadap masyarakat untuk dalam hal permodalan. Saya harap Koperasi Merah Putih ini menjadi koperasi yang inklusi, tanpa memberikan syarat-syarat yang kaku, yang syarat-syarat yang tidak mudah diakses oleh masyarakat. Saya harap Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi program yang benar-benar membantu perekonomian masyarakat kecil di tingkat desa. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodur Salviaya dengan NIM 1312300158. Di sini akan mewawancarai teman saya, yaitu saya Devita Sari dari Fakultas Fisip Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempertanyakan mengenai koperasi. Yang pertama yaitu, apakah Anda mengetahui koperasi? Koperasi menurut saya adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang untuk menjalankan usahanya tersebut. Oke, kalau gitu apakah Mbak pernah join koperasi dulunya? Saya sih belum pernah join ya, tapi saya dulu di waktu SMA itu pernah ada koperasinya. Jadi di situ itu terlibat seperti jual beli alat tulis. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan atau masalah yang biasanya ada di koperasi? Biasanya sih seperti kurangnya transparansi dalam keuangan ya Kak. Terus ada juga kurangnya manajemen yang profesional dari pihak koperasinya. Mungkin ada juga kayak modalnya yang terbatas gitu ya? Iya, soalnya kan usaha kecil ya. Yang selanjutnya, apakah menurut Anda koperasi itu penting untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, saya merasa koperasi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap masyarakat kecil. Dia sangat membutuhkan kebutuhan itu bisa melalui koperasi tersebut. Dengan adanya koperasi, mungkin masyarakat kecil bisa terbantu. Oh iya, mungkin karena koperasi itu bisa menjadi sarana ya untuk meningkatkan ekonomi lokal. Jadi, misal itu koperasi simpan pinjam, itu kan bisa untuk menjadikan alternatif pinjaman selain pada bank. Mungkin di koperasi itu pinjamannya bisa lebih kecil. Koperasi juga bisa membantu meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap lingkungannya. Oke. Selanjutnya yaitu, apakah Anda mengetahui mengenai koperasi konvensional? Apa itu?
Kalau di desa saya itu, setahu saya itu KUD ya, Koperasi Unit Desa, itu biasanya membantu para petani, terus orang-orang desa tersebut gitu. Ada juga KSPI itu kayak koperasi simpan pinjam itu loh. Gitu. Jadi secara garis besar itu koperasi konvensional merupakan badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Jadi umumnya ini menggunakan sistem bunga seperti keuntungan dari koperasi dan juga para nasabahnya. Selain itu, koperasi konvensional ini juga memiliki pengawasan kinerja yang fokus kepada pengelolaan koperasi secara umum. Jadi mereka diawasi secara berkala. Nah, setahu kakak, apakah pernah mendengar mengenai cerita tentang koperasi konvensional dulunya dari orang tua atau kakak sendiri pernah join? Saya pernah mendengar dari tetangga saya yang dulu pernah kerja di KUD ya. Itu tetangga saya pernah cerita kalau KUD itu sangat berpengaruh bagi para petani untuk menjualkan hasil panennya. Apalagi di musim panen, KUD bisa sangat membantu para petani dalam menjualkan hasil panennya tersebut. Tetapi yang saya tahu sekarang itu kayak pelayanan koperasi konvensional itu kurang bagus ya. Jadi mungkin sekarang itu udah diganti sama koperasi-koperasi baru yang lain. Dan juga kurang aktif sekarang itu. Nah, selanjutnya apakah koperasi konvensional itu memiliki keuntungan yang dibagikan biasanya untuk para konsumennya? Ya, keuntungannya sangat terasa ya, terutama untuk anggotanya yang dibagikannya itu setiap akhir tahun atau akhir bulan begitu. Terus menurut saya sendiri kalau konvensional itu koperasinya bunga pinjamannya itu cenderung lebih kecil dan juga syaratnya tidak serumit di bank. Jadi untuk para pengusaha kecil itu bisa meminjam modal dari koperasi gitu. Tapi untuk sekarang ini ada koperasi yang belum maksimal di layanannya, jadi mungkin kurang aktif. Nah, kalau gitu menurut Mbak sendiri kekurangan dan kelemahan koperasi konvensional itu apa saja? Menurut saya kan sekarang sudah di era digital ya, mungkin koperasi konvensional itu masih belum menggunakan era digital tersebut ya, masih seperti pengelolaan uangnya itu masih secara manual begitu. Jadi kan agak susah ya, nggak mengikuti perkembangan zaman. Terus kalau dari saya sendiri, setahu saya setelah saya riset itu adanya pelatihan untuk pengurus koperasi itu juga masih kurang untuk koperasi konvensional. Terus juga masih ada beberapa koperasi yang tidak transparan di dalam pengelolaan uang seperti yang kita singgung di atas tadi, dan juga ada minimnya kepercayaan para masyarakat karena ada beberapa koperasi yang bangkrut dan tidak berprofesional dalam mengurus koperasi tersebut. Yuk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada program baru dari pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih. Apakah kakak pernah mendengar tentang itu? Saya pernah mendengar tentang Koperasi Merah Putih itu melalui media sosial dan pernah ada di sosialisasi kampus juga. Tapi saya belum begitu paham tentang Koperasi Merah Putih tersebut. Oke. Jadi setelah saya baca, menurut saya Koperasi Merah Putih yaitu program baru dari pemerintah yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi desa. Jadi fokusnya koperasi ini pada kebutuhan lokal di desa tersebut. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, untuk bergotong royong, kekeluargaan, dan juga adanya partisipasi bersama. Program ini juga mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dan juga membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Saya juga pernah mendengar mengenai Koperasi Merah Putih ini. Untuk operasionalnya itu melalui dana desa. Jadi
adanya dana desa itu separuhnya untuk dikelola desa dan separuhnya akan dikelola di koperasi tersebut. Begitu. Tiga. Oke. Dan yang selanjutnya, menurut Anda, apakah yang menjadi pembeda antara koperasi merah putih dengan koperasi yang lainnya atau konvensional? Saya untuk itu belum paham ya Kak, mungkin kakaknya bisa menjelaskan. Jadi yang membedakan koperasi merah putih dan yang lainnya itu dari visi misinya. Kalau koperasi merah putih ini kuat dalam membantu UMKM seperti di desa-desa. Tapi untuk koperasi yang lainnya mungkin seperti konvensional itu mungkin hanya untuk secara umum saja, gitu. Terus untuk memberdayakan masyarakat desa secara modern juga. Di desa-desa kan mungkin masih banyak yang kurang modal. Jadi melalui koperasi merah putih yang dananya juga diambil dari dana desa atau APBD dan APBN, itu mungkin dapat membantu pengelolaan dana desa itu menjadi lebih maksimal lagi tanpa mengurangi. Nah, yang selanjutnya, apakah Mbak sendiri ini tertarik dengan koperasi merah putih atau enggak? Ya, saya sangat tertarik dengan adanya koperasi merah putih ini, bisa mengurangi korupsi-korupsi yang ada di desa. Biasanya kan seperti adanya transparansi dana yang tidak diketahui banyak warga desa. Terus kalau saya sendiri juga sangat tertarik karena koperasi merah putih ini juga tergolong terbuka untuk anak-anak muda, jadi lebih maju dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Yuk. Nah, yang terakhir nih, apa harapan Mbak sebagai masyarakat Indonesia untuk koperasi merah putih ini ke depannya di Indonesia? Saya berharap koperasi merah putih ini bisa menjadi model koperasi modern yang bisa ditiru oleh koperasi-koperasi lain yang belum seperti koperasi merah putih. Nah, untuk itu koperasi merah putih juga mungkin bisa lebih disebarluaskan lagi karena sekarang ini mungkin masih banyak desa-desa yang belum mengerti tentang koperasi merah putih karena ini kan program baru. Jadi untuk lebih efisien dan juga transparan lagi di desa-desa yang lain. Yuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama aku Fani. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakaknya siapa? Namaku Jessica Sefriada. Sebelumnya maaf ya karena aku udah ganggu waktu kakak. Tapi di sini aku mau nanyain beberapa hal seputar koperasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya di sini aku mau tanya, menurut kakak itu koperasi itu apa sih? Setahu aku sih secara umum koperasi itu tempat di mana orang-orang itu berkumpul untuk saling membantu dalam hal keuangan atau kebutuhan sehari-hari. Misalnya kayak ada koperasi simpan pinjam yang membantu anggota itu untuk menabung dan meminjam uang dengan bunga yang rendah. Oke, selanjutnya apakah kakaknya itu pernah jadi anggota koperasi? Kalau iya, itu koperasi apa? Dan kalau enggak, kakaknya pernah terlibat enggak dalam transaksi di koperasi? Kalau untuk aku sendiri sih pernah menjadi anggota koperasi sekolah saat masih SMA pas pelajar. Di situ aku itu bisa beli alat tulis dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko-toko di luar sana. Selain itu juga aku pernah belanja juga di koperasi pegawai negeri untuk beli kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, apakah ada tantangan atau masalah yang biasanya dihadapi di koperasi di sekitar kakak? Beberapa koperasi di sekitar aku sih kurang aktif untuk pengurusnya, kayak nggak transparan dalam mengelola dananya mereka. Tapi di sisi lain juga ada koperasi yang tutup juga karena anggotanya tuh yang tadi itu nggak aktif atau nggak disiplin dalam membayar uang simpan pinjamnya. Oh gitu ya. Selanjutnya, apakah kakak merasa kalau koperasi itu penting untuk kesejahteraan masyarakat?
Ini nanti cut aja lah. Yang mana tadi, Cok? Oh ya, kakak keringatan sumpah. Kelihatan kakak keringatan? Gak usah jalan gitu. Ulang nomor 4 lah. Apakah kakak merasa kalau koperasi itu penting untuk kesejahteraan masyarakat? Menurut aku sih penting, karena di sisi lain itu bisa membantu masyarakat yang kesulitan, yang sulit dapat pinjaman dari bank. Karena kan kalau di bank itu kan bunga itu lebih besar daripada koperasi. Iya, betul. Iya, dengan bunga yang rendah itu dan persyaratan yang nggak begitu ribet kayak di bank, koperasi itu bisa menjadi solusi yang tepat, solusi keuangan yang tepat bagi masyarakat. Gitu, oke. Oke, sekarang aku boleh next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Nah, di sini kita bahas tentang koperasi konvensional. Kakaknya tahu nggak koperasi konvensional di daerah kakak itu koperasi seperti apa? Kalau di daerah aku sendiri sih, taunya sih koperasi unit desa atau KUD. Yang dimana ya itu ada di desa saya. KUD ini tuh membantu petani, khususnya petani dalam menjual hasil panennya mereka dan untuk penyediaan pupuk serta alat pertanian bagi para petani. Oh, jadi langsung berdampak ya ke petani-petani di sana. Selanjutnya di sini aku mau tanya bagaimana pengalaman kakak terkait layanan koperasi konvensional. Pengalaman aku sih yang aku rasain cukup baik. Karena dulu itu aku bisa beli beras sama gula seingat aku dengan harga yang lebih murah dibanding sama toko yang lain. Tapi belakangan ini tuh koperasi ini tuh juga kurang aktif, mungkin kalah sama toko-toko yang lain. Dan stoknya mereka tuh sangat terbatas. Jadi akan lebih sering larinya ke toko yang lain dibandingin koperasi karena kurang lengkap. Oke, selanjutnya apakah koperasi konvensional itu memberikan keuntungan yang terasa bagi anggotanya atau bagi kakak sebagai konsumen? Kalau dulu sih koperasi itu ngebantu banget karena harganya tuh yang pasti lebih murah, terus ada pembagian sisa hasil usaha setiap tahunnya. Tapi sekarang keuntungannya itu kurang terasa karena ya itu tadi koperasinya tuh kurang aktif dan sisa hasil usahanya itu lebih kecil daripada dulu. Oh gitu ya, oke. Sekarang aku mau lanjut. Menurut kakak apa aja kekurangan atau kelemahan koperasi konvensional? Kalau kekurangannya sih kayak awal tadi aku bilang kayak kurang transparansi dalam pengelolaan dananya. Pengurusnya itu juga kurang profesional, terus minim inovasi dari mereka dalam pelayanan, yang dimana akibatnya tuh banyak anggota yang kurang aktif untuk mengelola koperasi tersebut. Jadi sebagian besarnya tuh masalah internal dari pengurusnya ya? Iya, pengurusnya. Oh ya, oke. Sekarang aku mau lanjut ke koperasi Merah Putih. Nah, sebelumnya kakak tahu nggak koperasi Merah Putih itu seperti apa? Kalau aku sih taunya cuman kayak pernah dengar koperasi Merah Putih itu dari berita televisi aja, sama media sosial. Katanya program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di desa. Oke. Selanjutnya aku mau tanya, menurut kakak apa yang membedakan koperasi Merah Putih itu dengan koperasi yang lainnya? Mungkin di sini kita bandingkan kayak koperasi konvensional tadi ya. Mungkin kalau untuk koperasi Merah Putih sendiri itu lebih fokus ke mungkin pembangunan desa, terus yang didukung langsung sama pemerintahnya. Tapi mereka itu juga karena zaman sekarang itu udah menggunakan teknologi, mereka tuh juga menggunakan teknologi digital yang pastinya itu untuk memudahkan pelayanan untuk anggota-anggotanya. Oke, sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini aku mau tanya, apakah kakak tertarik untuk bergabung dalam koperasi Merah Putih? Kalau iya kenapa dan kalau enggak kenapa? Kalau ditanya gitu sih jujur tertarik
karena koperasi ini tuh menawarkan banyak layanan kayak simpan pinjam yang tadi dengan bunganya yang lebih kecil dibandingkan bank, terus toko sembako yang lebih murah juga, sama klinik kesehatan. Terus dengan dukungan pemerintah sendiri, aku tuh berharap koperasi ini tuh tetap bisa berjalan dengan baik untuk bisa membantu masyarakat. Jadi menurut kakak koperasi Merah Putih itu sangat beneficial, jadi kakak tertarik ya buat bergabung? Iya, tertarik. Oke, selanjutnya aku mau tanya, menurut kakak apa potensi dari koperasi Merah Putih itu untuk membantu perekonomian di desa? Mungkin potensinya secara garis besar koperasi ini tuh bisa menciptakan lapangan kerja buat masyarakat desanya, terus membantu petani juga untuk menjual hasil panennya, terus bisa sebagai penyedia bahan pokok, kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau atau yang lebih murah dibandingin toko yang lain. Karena dengan gitu ekonomi desa itu juga bisa lebih maju. Oke. Ini aku ada pertanyaan terakhir. Apa harapan kakak terhadap peran koperasi Merah Putih di masa depan? Khususnya di Indonesia ya. Aku sih berharapnya koperasi Merah Putih ini itu bisa dikelola dengan baik tentunya, transparan juga, dan bisa anggotanya itu bisa lebih profesional gitu. Tapi selain itu juga aku pengen koperasi Merah Putih ini terus inovasi juga, karena kan zaman sekarang kan kalau nggak inovasi bisa ketinggalan. Inovasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat supaya tetap bisa relevan dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat yang berbelanja di desa tersebut. Oke, mungkin segitu aja ya Kak. Makasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Kak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, nama saya Bella. Oke Kak Bella, perkenalkan nama aku Fani. Aku di sini mau izin buat tanya-tanya sedikit ke kakak ya tentang koperasi itu seperti apa. Jadi yang pertama aku mau tanya, menurut kakak koperasi itu apa sih? Kalau menurut saya koperasi itu adalah organisasi ini tuh punya prinsip dari anggota, oleh anggota dan juga untuk anggota. Selain itu koperasi ini juga menyediakan kayak layanan seperti simpan pinjam, kemudian toko sembako dan juga lain-lain. Oke, terus kakak pernah nggak jadi anggota koperasi? Dulu sih saya pernah jadi anggota koperasi simpan pinjam di kampung saya dulu, dan menurut saya itu sangat membantu kalau saya ada pengeluaran yang mendadak gitu. Oh gitu. Terus menurut kakak ada nggak atau apa aja sih menurut kakak itu tantangan atau masalah yang biasanya itu dihadapi oleh koperasi di sekitar kakak? Biasanya tuh masalah-masalahnya itu ada kayak manajemennya tuh masih tradisional dan kurang profesional. Selain itu juga modalnya kan terbatas sehingga mengakibatkan pelayanannya juga jadi terbatas. Kemudian banyak anggota yang kurang aktif. Selain itu kan persaingan dengan bank juga lebih ketat gitu. Lebih ketat ya. Kemudian pengurusnya juga kadang ganti-ganti. Jadi programnya ya tidak terlaksana gitu. Nggak efektif gitu ya Kak. Oke, jadi selanjutnya aku mau tanya, apakah menurut kakak koperasi itu penting nggak untuk kesejahteraan masyarakat? Kalau menurut saya itu penting banget ya. Dengan adanya koperasi ini tuh jadi membantu masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah untuk menjadi solusi mereka seperti kayak pinjaman dengan bunga yang rendah, dengan prosedur yang mudah juga. Selain itu menjadi wadah untuk usaha bersama, terutama di perdesaan ya. Oh iya betul. Terus? Selain itu menjadi tempat belanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau juga. Oke, sekarang aku mau lanjut ya Kak ke koperasi konvensional. Nah kakak tahu nggak sih koperasi konvensional itu? Kalau saya sih cuman
tahu beberapa aja ya, kayak koperasi simpan pinjam maju bersama, kemudian koperasi karyawan di kantor-kantor. Selain itu juga beberapa koperasi unit di desa, di pinggiran kota gitu. Terus kalau boleh tahu, gimana sih Kak pengalaman Kakak terkait layanan koperasi konvensional? Kalau pengalaman yang saya rasa tuh bagus-bagus ya. Biasanya tuh pelayanannya ramah dan personal, karena biasanya orang-orang itu ya orang yang di sekitar juga, jadi udah kenal gitu. Kemudian prosedurnya tuh nggak ribet kayak di bank-bank, tapi kelemahannya juga ada, yaitu kayak jam operasionalnya tuh terbatas dan juga teknologinya masih manual. Terus menurut Kakak, koperasi konvensional itu memberikan keuntungan yang terasa nggak bagi Kakak? Keuntungan yang terasa itu ada banget, yaitu kayak hasilnya tuh tiap tahun tuh pasti ada, meskipun gak gede-gede banget. Kemudian kita bisa pinjam dengan bunga yang lebih rendah daripada di bank-bank atau rentenir. Selain itu juga harga barang di toko koperasi itu juga jadi lebih murah. Kemudian itu aja sih Kak kayaknya. Oke. Terus menurut Kakak ada nggak sih kekurangan atau kelemahan koperasi konvensional? Kalau kekurangan atau kelemahannya itu yang pertama tadi saya bilang kayak jam operasionalnya tuh terbatas. Kemudian sistemnya tuh masih manual dan teknologinya ya masih gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Kurang modern gitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang nih generasi muda tuh jadi kurang tertarik gitu sama buat jadi anggota. Selain itu modalnya kan juga kecil, jadi berkembangnya tuh nggak terlalu pesat gitu. Sulit ya. Gitu ya. Terus apa lagi Kak? Itu aja sih kayaknya kalau gitu. Aku mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, tapi di sini agak beda karena di sini aku mau tanyain tentang koperasi merah putih. Nah, Kakak itu udah tahu nggak sih apa itu koperasi merah putih, atau Kakak pernah dengar nggak koperasi merah putih itu apa? Koperasi Merah Putih ini saya pernah dengar sekilas dari televisi ya. Katanya itu program pemerintah untuk penguatan koperasi di desa-desa. Tapi baru itu aja sih yang saya dengar. Kalau kayak konsepnya atau kegiatannya kayak apa tuh saya masih kurang tahu. Kurang paham ya. Mungkin sosialisasi dari pemerintah kali ya yang kurang. Oke, lanjut. Aku mau tanya, menurut Kakak apa sih yang membedakan koperasi merah putih itu dengan koperasi lainnya? Kalau dari televisi yang saya dengar itu, katanya koperasi merah putih ini lebih modern dan lebih didukung dari pemerintah. Selain itu juga ada dukungan teknologi digital, kemudian pelatihannya juga lebih baik. Selain itu akses ke pasar juga lebih luas jadinya. Itu aja sih Kak kayaknya yang saya dengar dari televisi. Terus Kakak setelah mendengar semua kabar-kabar itu merasa tertarik gak untuk bergabung dengan koperasi merah putih? Sedikit tertarik sih, terutama kalau memang benar ya pasar ini lebih modern dan lebih memberikan manfaat yang jelas. Tapi kayaknya itu deh, saya lebih perlu tahu lagi kayak konsep dan kegiatannya tuh kayak gimana lagi sih. Betul sih, betul. Terus aku mau tanya, menurut Kakak apa potensi koperasi merah putih ini untuk membangun perekonomian di desa? Potensi besar menurut saya ini ya, apalagi kalau bisa membantu petani dan UMKM desa mengakses modal. Selain itu juga kayak menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Kemudian membantu pemasaran produk dari desa ke kota. Aku ada pertanyaan terakhir ini, pertanyaan kelima, pertanyaan paling akhir di bagian C ini. Aku mau tanya, apa sih harapan Kakak terhadap peran koperasi merah putih di masa depan? Semoga peran koperasi ini nggak cuma menjadi program sesaat, tetapi juga menjadi program yang berkelanjutan. Kemudian semoga bisa menjadi contoh koperasi yang profesional dan lebih transparan, dan juga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa aja sih Kak. Gitu, oke. Dari semua itu aku mau bilang makasih ya Kak buat semua
jawaban dari wawancara kali ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.